penafsiran ini kita tidak gunakan, ini digunakan oleh kalangan high criticism. Kalau kita menggunakan low criticism, yaitu kritik teks, kritik gramatikal, kemudian kritik sejarah penafsiran. Cuma itu. Tapi kalau kalangan high criticism itu biasanya kalau STT ya STT Jakarta gitu ya. Saya langsung bilang to the point aja ya. Kalau di STT Jakarta atau STT kalau di Sulawesi Intim, STT Ukit, Tomohon, kemudian di Jawa ini ada Duta Wacana, Satya Wacana, ya mereka menggunakan pendekatan high criticism, STT No Mention. Tapi kalau yang kubu Injili kayak STT II, STT KAI, ya, STT I3, Batu Malang, kita memegang yang low criticism. Tapi yang kita pelajari ini sudah di bagian ini yang high criticism, di mana kita tidak, gitu ya. Mungkin perlu saya ini, jangan dikira kita menggunakan ini, bukan. Kita sedang melihat bagaimana saudara-saudara kita menggunakan metode-metode ini. Jadi waktu kita baca buku-buku terkait dengan ini, kita tahu, oh ini pemahaman high criticism, bukan low. Kalau kita low ya. Baru kritik bentuk. Nah ini waktu kita belajar teologi kontemporer, kita akan belajar dari Rudolf Bultmann, demitologisasi. Jadi dari landasan berpikir bahwa Alkitab itu penuh dengan upaya menyampaikan pesannya dengan menggunakan mitos. Jadi berteologi itu menurut Rudolf Bultmann adalah kita membuang mitos, itulah demitologisasi. Jadi kayak kupas bawang, kulitnya kita buang, kita tinggal dapat intisarinya. Begitu juga waktu membaca Alkitab, kita mesti tahu hal-hal yang sifatnya mitos, itu bukan pesan bagi kita. Yang kita mesti cari apa intisari dari pesan, dari cerita-cerita Alkitab yang bersifat mitos itu. Orang-orang kejawen semalaman mereka tetap duduk menonton wayang golek, wayang orang, Petruk dan Gareng, Arjuna, Mahabharata. Mereka tahu sekali bahwa itu mitos. Tapi bagi mereka di dalam mitos itu ada ajaran moral, ada filosofi hidup, ada hal-hal nilai-nilai yang dapat mereka ambil. Nah, orang seperti Rudolf Bultmann menganggap Alkitab seperti itu. Inilah yang disebut demitologisasi. Ya, dari Bultmann. Kritik bentuk itu dalam kritik bentuk. Walaupun kita tidak lihat lebih dalam ya, tetapi minimal kita tahulah. Baru ada yang namanya kritik tradisi. Tradisi yang melatar belakangi pemunculan teks. Bagaimana tradisi-tradisi keagamaan tumbuh. Jadi kalau sekedar tradisi pemunculan teks, tadi bukunya saya sudah tunjukkan di gambar, yaitu word study. Nah, kita boleh mempelajari tentang istilah-istilah yang muncul di dalam Alkitab, bahasa asli khususnya, sejarahnya bagaimana. Misalnya kata eklesia. Seringkali kan kita jelaskan eklesia itu dari kata majemuk, ya, dari ek, keluar, kaleo, panggil. Tapi ingat, pada waktu pemakaian istilah eklesia di Perjanjian Baru, kata itu memang sudah begitu. Bukan lagi memang ada terdiri dari dua kata baru digabungkan. Kata eklesia memang sudah menjadi satu kata yang digunakan dalam arti kumpulan orang-orang. Entah kumpulan orang-orang itu mau kerja bakti kah, kumpulan orang-orang preman kah, atau orang-orang percaya, namanya kumpulan ya eklesia. Jadi penggunaan istilah itu dalam sejarah penggunaannya pada masa Perjanjian Baru memang sudah menjadi satu kata yang tidak terpisahkan lagi. Nah itu contoh, kalau tradisi melatar belakangi pemunculan teks, oke lah kita pelajari. Cuma di kalangan liberal, itu mereka sudah sampai pada bagaimana tradisi-tradisi keagamaan tumbuh. Jadi menurut mereka, bahwa agama Yahudi
itu sebenarnya adalah perkembangan dari agama-agama yang lebih kuno lagi, yang sifatnya itu politeisme, ya, agama-agama pagan. Akhirnya dari agama-agama pagan yang sifatnya animisme, dinamisme, masuk ke agama Yahudi menjadi monoteisme. Baru kemudian masuk kepada kekristenan. Nah, keyakinan kekristenan pun masih dipengaruhi terus di dalam tradisi keagamaan yang lain. Karena itu di dalam pemahaman mereka, di dalam perjanjian baru, ada unsur-unsur pemberhalaan yang masuk. Misalnya khotbah Paulus di Areopagus. Nah, saya mau menyebutkan nama ya, sebagai bukti contoh konkret. Beliau sudah almarhum. Dan beliau sangat dihormati di negara kita. Pada masa era Orde Baru, kalau mau minta pemikiran dari pihak Kristen, beliaulah yang dipanggil. Mungkin kita banyak mengenal ya almarhum ini, dan saya hormat ya, respect pada beliau. Ya, namanya Eka Dharma Putra. Tetapi dalam bukunya Penafsiran Kitab Kisah Para Rasul, dia menguraikan seperti ini, bahwa khotbah Paulus di Areopagus kisah 17 menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan itu adalah perkembangan dari agama-agama kuno, termasuk agama-agama di Yunani, Athena pada waktu itu. Karena Paulus bilang, Allah yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal namanya, itulah yang akan kuberitakan. Kelebihannya Kristen itu lebih lengkap lah atau lebih jelas. Tapi sebenarnya akar kekristenan ada juga di dalam penyembahan-penyembahan berhala seperti di Athena. Nah, sudah tentu hal seperti ini kita tentang ya. Kita tentang tentu ya. Tetapi inilah cara mereka memahami. Karena kritik tradisi ini, bahwa ada tradisi-tradisi keagamaan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Gitu ya. Kemudian kritik redaksi. Nah, Alkitab ini kan tersusun itu kan tidak dapat disangkali. Itu kan ada redakturnya ya. Bukan cuma kitab Amsal, kitab Mazmur yang ada redakturnya. Kitab-kitab lain itu kan dikumpul dan kemudian disusun. Nah, menurut kelompok yang menganut pendekatan tafsir high criticism, bahwa para redaktur pun ada teologinya yang dia masukkan. Jadi ada teologinya para redaktur kitab. Nah, di mana kalau kita itu sudah beres pada waktu kanon. Bagi kita kan begini, apapun sumbernya, dari manapun sumbernya, kalau itu diizinkan Tuhan masuk ke dalam kitab suci, berarti itu kan diilhami. Itu kita belajar lalu ya di teologi sistematika. Ingat, arti diilhami bukan berarti semua diwahyukan Tuhan dari sorga ya. Seperti pemahaman Muslim. Tidak. Bahwa sumbernya bisa dari mana-mana, ya ada banyak bukti di Alkitab. Kalau memang benar, sekali lagi, ini cuma catatan. Kalau memang benar, para redaktur itu punya teologi yang kemudian mereka masukkan dalam keyakinan iman Injili, berarti memang Tuhan mengizinkan itu masuk. Kenapa? Karena Tuhan di sorga tentu berkuasa untuk menjaga supaya firman-Nya itu dapat tertulis dan dapat kemudian disebarkan oleh para nabi, para rasul di kemudian hari. Nah, tetapi bagi kesimpulan mereka yang memegang paham pendekatan high criticism, di dalam Alkitab itu ya memang kita mesti pilih-pilih, ada yang firman Tuhan, ada yang bukan, ada. Jadi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Karena ada itu teologinya para redaktur. Nah, kita sudah belajar mengenai pengilhaman dan pewahyuan ya pada mata kuliah lalu, walaupun dengan cepat saja. Tapi prinsipnya kiranya kita ingat bahwa kita di dalam memahami ketika terjadi kanon dan bagian-bagian itu masuk, kita yakin itu semua ada dalam proses penjagaan Tuhan. Dan itu adalah
keyakinan itu kalau dalam penelitian itu adalah hipotesis kita. Karena dalam dunia ilmiah pun orang berangkat dari hipotesis. Kalau pendekatannya secara deduktif, yaitu begini, Allah ada di sorga. Allah yang ada di sorga ingin tentu memperkenalkan dirinya kepada ciptaan. Maka Allah mengkomunikasikan dirinya melalui tulisan. Dan kita percaya kalau Allah yang di sorga mau mengkomunikasikan dirinya melalui tulisan, ia berkuasa untuk menjaga supaya tidak mengalami distorsi penulisan dalam naskah asli oleh para nabi dan rasul. Nah, bagaimana dengan salinan dan terjemahan? Nah, itulah tanggung jawab kita hamba-hamba Tuhan. Memang kita tidak mungkin seperti Pak Darrell Bock, B. Wallace yang memang pelayanan mereka memang sepanjang hidup puluhan tahun menggumuli soal ini. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mempelajari sejarahnya dari mereka yang memang ada di garis depan yang menggumuli soal-soal teks ini. Banyak hal tentu kita tidak pahami, tetapi mereka telah menjelaskan itu dalam buku-buku mereka yang dapat juga kita akses, ya, dapat kita akses. Dan kita mempercayai ketika semua teks masuk ke dalam naskah asli, kitab suci, itu disebut grape, tulisan suci. Entah sumbernya pun dari para redaktur kitab. Bukti misalnya memang redaktur kitab, misalnya menurut mereka di dalam Mazmur, ada seringkali ayat 1 itu memperkenalkan latar belakangnya. Menurut mereka itu para redaktur yang memasukkan itu. Tetapi kan itu tidak menyesatkan itu. Dan bagi kita, itu sama kasusnya dengan ketika Paulus bilang tentang para gadis di 1 Korintus pasal 7. Tentang para gadis, aku tidak dapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku. Dan kita menerima itu adalah firman Tuhan dalam arti memang Tuhan mengizinkan itu masuk ke dalam kitab sucinya. Itu adalah grape. Termasuk kata-kata setan yang Tuhan izinkan masuk, itu menjadi grape. Walaupun tentu kita tidak akan memperlakukan Alkitab itu dengan comot tanpa melihat tentu ya, bahwa oh ini kata-kata setan. Di dalam contoh Kejadian pasal 3 ayat 4 itu kata-kata setan. Kita tidak akan memperlakukan tentu ayat-ayat itu sama kan? Nah, itu bagian dari penafsiran. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mau siapkan khotbah, kita menafsir. Jadi kalau istilah, apakah kita perlu menafsir? Ya. Ketika kita khotbah itu kan dari hasil tafsiran kita. Kita menafsirkan bagaimana teks tersebut atau perikop tersebut kita tafsirkan seperti apa. Nah, tentu kita melalui penafsiran dulu, kita baca, kita cari mengerti apa kira-kira ya gagasan di sini, apa itu menafsir itu. Nah, cuma itu kan yang menafsir biasa-biasa. Jadi kalau kita ini ya menafsir yang sudah tingkatannya lebih daripada menafsir biasa-biasa. Jadi jangan alergi dengan istilah menafsir ya. Seakan-akan bahwa menafsir ini, bahwa Alkitab itu tidak perlu ditafsir. Jadi sebenarnya upaya kita ini seperti tadi dijelaskan juga oleh Pak John, bahwa memang ini upaya untuk menjelaskan. Tetapi memang tingkatannya bukan seperti biasa-biasa lah di jemaat. Kalau di jemaat kan ya baca dan semampu dia bisa tangkap, oke, puji Tuhan. Tapi kan kita yang hamba-hamba Tuhan dan kebetulan studi formal, tentu kita apa yang lebih dari itu yang dapat kita lakukan, ya mari kita lakukan. Kan dimulai dengan berusahalah sungguh-sungguh, ya kan? Jadi kalau agak mungkin penjelasannya ini ya bagian dari berusaha sungguh-sungguh itu. Ketika mau jelaskan dulu latar belakang, sejarah penafsiran, ya. Walaupun nanti kita akan masuk dan saya kira akan lebih bersemangat kalau kita akan masuk. Memang saya ada pikir-pikir, menjelaskan begini-gini kan seringkali agak monoton, lebih ramai kalau diskusi, tapi ya memang bagian-bagian begini perlu penjelasan. Ya mungkin pada pertemuan kedua kita akan mulai masuk dan kita diskusi, bahkan ada kelompok juga ya diskusi. Kemudian kritik kanonik dimulai Bapak Gereja Agustinus ya.
Bapak Gereja Agustinus yang mulai dengan penggunaan kritik kanonik ini. Dan apa namanya itu dalam pengertian bahwa kita memahami suatu teks, kita harus pahami berdasarkan teks juga yang lain. Artinya gini, kalau pakai bahasa lain begini, Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Itu maksudnya Pak Agustinus ya, Bapak Gereja abad keempat. Ketika dia menggunakan istilah kritik kanonik dalam arti itu, bahwa Alkitab harus menafsir Alkitab. Karena setiap teks dalam Alkitab itu sudah masuk dalam kanon sebagai kitab yang diilhamkan. Namun, makna kritik kanonik sekarang yang digunakan oleh kalangan teologi modern, itu sudah dalam arti bahwa makna teks itu harus ditentukan oleh pembaca sekarang. Jadi pembaca sekarang dialah yang berhak untuk menentukan makna teks sesuai kebutuhannya. Nah, saya kira itu lompatannya terlalu jauh. Kita memang dalam khotbah, kita kan belajar berkhotbah kan mulai dari eksposisi dulu, yaitu makna teks menurut pembaca mula-mula, penerima surat, penerima kitab. Tapi kemudian sebagai pengkhotbah kita membawa prinsip-prinsip di sana kepada kita sekarang. Harus sampai ke situ kalau penafsiran memang harus dibawa sampai kepada bagaimana kita memahaminya sekarang. Dan itu memang tugas terutama dalam khotbah. Karena itu memang khotbah kan dimulai dari penafsiran di ruang belajar kita kan. Kalau dalam penyajian itu kan khotbah itu harus dimulai dengan eksposisi. Tugas kita untuk menjelaskan latar belakang teks itu. Tapi kemudian aplikasi yaitu kepada kita sekarang. Tetapi di dalam kelompok high criticism, mereka memberikan penekanan berat kepada makna sekarang. Jadi tidak perlu lagi mengotak-atik pemaknaan pada waktu itu, tetapi pada pemaknaan para pembaca sekarang. Dan ini akibatnya akan menjadi relatif, karena masing-masing kita bisa berbeda-beda dalam memaknai teks itu. Karena itu kita menolak juga kritik kanonik kalau dalam pengertian sekarang ini, ya, yaitu makna teks ditentukan oleh para pembaca sekarang. Kalau seperti maksud dari Pak Agustinus, ya, Alkitab menafsirkan Alkitab, ya, kita masih tetap menerima itu, ya, karena percaya bahwa setiap teks memang diilhami, karena itu kita perlu melihat. Tetapi memang ada prosedurnya, yaitu mulailah dengan konteks dekat, konteks jauh, bahkan itu konteks jauh ada juga jenjang-jenjangnya, konteks dekat juga ada jenjang-jenjangnya. Dan memang ini ya butuh kerja ekstra lah kalau kita mau betul-betul menafsir, terutama untuk bagian-bagian yang kelihatan belum begitu jelas. Tapi ada yang kita anggap sudah jelas, padahal kita mungkin keluar dari konteks menafsir, gitu ya. Jadi karena itu marilah dengan kita belajar juga metodenya, kita gunakan teknik tafsir yang kita pelajari ini untuk coba mengkaji kembali pemahaman kita selama ini. Saya banyak juga mengalami pencerahan lah, kalau tidak dikatakan perubahan, mungkin perubahan ya, lebih to the point. Ketika mulai secara konsisten coba menerapkan prinsip-prinsip ini. Karena mau tak mau, setelah kita bisa melihat logikanya bahwa suatu teks itu pasti akan dimaknai dalam konteks. Karena itulah normalnya kita berbicara seperti itu, kita menulis surat seperti itu. Toh? Maka akhirnya mau tak mau, pandangan-pandangan yang dulu saya miliki, kalau itu cuma dari hasil proof text, ayat bukti. Oh, ini ayat buktinya. Atau bahasa sekarang bilang comotologi, terpaksa ya harus kita tinjau lagi. Gitu ya. Kita harus juga secara jujur melihat teks. Jadi ketika melihat teks, lepas dulu konsep-konsep yang sudah ada pada kita dan jujur melihat teks. Ya, tadi kok Pak, saya memang bertanya itu karena memang bahasa kan atau istilah bisa mengalami perubahan arti ya, perubahan makna. Ya. Jadi seperti tadi kan
Alkitab, menafsirkan Alkitab. Pada mulanya sebenarnya itu kan bagus. Iya, iya. Ya. Lalu kalau ketika kita pakai kata tafsir, kita mari kita menafsir. Sebenarnya tidak jadi masalah ketika kita paham. Paham ya. Menjadi agak arogan ketika kita berpikir bahwa itu semua bergantung kita yang hidup sekarang ini. Iya, iya. Untuk mau menjelaskan apa yang ditulis 2000-an tahun yang lalu, ya. Ketika kita bilang kita tafsir ini, kita tafsir itu. Iya. Menurut tafsiran saya, wah, itu kan kelihatan arogan kepada Alkitab. Maksud saya bahwa dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan menafsir itu, metodenya, kita jadi sopan sebenarnya kepada Alkitab. Ya, ya, kita hati-hati. Ya, karena ya seperti tadi juga yang Pak Agustinus sebenarnya kan agak bagus ya. Ya. Terus sama juga dengan istilah ramatama ya kan, itu kan berubah makna. Kalau dulu ramatama itu sifat, ya. Tapi sekarang ramatama artinya makang-makang. Jadi maksud saya bahwa iya, iya, itu betul. Ada sejarah perkembangan istilah ya. Ya. Di Manado itu. Jadi betul itu tidak dapat disangkali bahwa ada juga sejarah perkembangan teks. Tapi tentu yang kita mesti lihat teks yang sudah ada di dalam kitab suci dalam bahasa asli, tapi kita dapat melihat sejarah pemunculannya, pemakaian pada masa itu. Ya, misalnya kata liturgi. Wah, liturgi itu mengalami perubahan sana sini. Ya, perkembangan mulai dari zaman Yunani kuno, Perjanjian Baru, awal bapak-bapak gereja abad pertengahan, reformasi. Terus sekarang, kalau sekarang bilang liturgi, orang bilang apa itu? Tata ibadah kan? Nah, padahal kalau kita datang ke Perjanjian Baru lah, sudah jangan dulu yang sejarahnya. Itu ya bukan hanya tata ibadah, tapi ketika kita pelajari itu ya kita ngerti dan kita maklum aja. Dan kalaupun dipakai orang sebagai tata ibadah, ya kita tidak perlu juga ini kan. Yang penting kita tahu, oh pemakaian liturgi kalau dalam Perjanjian Baru seperti ini. Nah, jadi ada istilah-istilah yang mengalami perkembangan memang. Dan itu pentingnya memang pentingnya hermeneutik. Tapi supaya berimbang tentu kita mesti melihat juga dari pandangan mereka yang lain. Bahwa mereka memang kritik tinggi dalam arti ada banyak hal yang mereka gunakan sebagai dasar untuk mengkritik. Ingat kata kritik itu kan artinya menampi. Kira-kira itu ya, menampi. Batapis, tapis beras, orang Manado bilang. Waktu kita menampi, tapis, itu kan kita buang yang dedaknya. Konga kita buang kan, sisa berasnya. Itulah kritis. Kritik itu sebenarnya. Kritik Alkitab itu. Kritik dalam arti ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Misalnya, inilah pesannya, inilah gagasan utamanya. Ya. Jadi kita akhirnya dapat memilah-milah, oh ini hanya unsur budaya aja. Tapi pesannya adalah bahwa wanita itu harus berpakaian sopan dan sederhana. Itu 1 Timotius 2 kita diskusi lalu kan. Nah, tetapi itu dia mesti pakai jilbab, itu cuma budaya pada waktu itu. Nah, itulah kritik teks gitu. Jadi bukan berarti kebenaran Alkitab itu kita tolak ya. Jadi bukan kritik dalam arti umum ya. Kalau kritik dalam arti umum kan seperti menolak gitu kan. Tapi kritik dalam arti kritis gitu. Gitu ya. Itu yang dimaksud dalam kritik. Oke, jadi ada penafsiran dari saudara kita kaum liberal memang yang agak beda dengan kita.
Berarti Pak, kita tidak Seperti itu. terima kritik kanonik, kritik redaksi, kritik tradisi ini dan kritik bentuk atau bagaimana Pak? Jadi gini mungkin seperti John Rain, sikap kita pernah baca buku John Rain apa ya, pengantar PL warna merah kalau dulu. John Rain, pengantar PB, sorry. Bukunya John Rain ya. Kalau siapa di S1 dulu mungkin pernah lihat buku itu ya. Kalau dulu itu warna merah. Nah, John Rain, kalau kita baca, kita kira dia itu orang liberal. Kenapa? Karena dia menggunakan semua data-data yang dia anggap benar yang ditemukan dalam kajian-kajian orang-orang liberal. Tetapi di ujungnya dia menyimpulkan berbeda dengan orang liberal. Nah, saya kira itu salah satu cara yang sangat ini. Kita kan tidak boleh begini. Kita kalangan Injili tidak boleh begini. Pokoknya saya tidak mau tahu. Yang penting saya percaya Alkitab firman Tuhan. Seringkali kan kita dibilang orang Injili itu kan, pokoknya percaya. Artinya kita tidak anti terhadap kritik. Kita tidak anti terhadap kritik Alkitab. Namun, kita harus meninjau lagi argumentasi kalangan yang kita anggap bisa liberal dan kesimpulan mereka. Data-data yang mereka kemukakan kita bisa tinjau. Kalau memang data-data itu benar, ya kita harus terima. Data yang mereka munculkan ya, data dan fakta. Tapi di dalam menyimpulkannya kan bisa berbeda. Perbedaannya bisa terjadi karena apa? Karena kita beriman, orang beriman Alkitab firman Tuhan dengan orang yang menganggap Alkitab bukan firman Tuhan, pasti dalam membuat kesimpulan akan berbeda. Gitu kan? Sama dengan kita sudah berimanlah bahwa Alkitab dalam naskah asli tidak ada kesalahannya, ineransi. Kemudian sudah masuk dalam kanon ya, dan mereka semua itu dipakai oleh Tuhan. Beda dengan orang yang menganggap di dalam Alkitab itu ada unsur-unsur kesalahan. Ketika menemukan suatu data, kesimpulannya bisa berbeda. Jadi kita sebagai kalangan Injili, kita harus betul-betul serius menggumuli masalah gramatikal, historikal, sebagaimana seriusnya orang-orang dari kalangan liberal. Kita seringkali dianggap kita tidak mau berpikir dan cuma pokoknya itu firman Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh John Rain. John Rain ternyata dia dari kubu Injili, namun kemudian dia mengemukakan semua data dan fakta yang merupakan seringkali kajian dari kalangan liberal, tapi di ujung-ujungnya dia menyimpulkan dengan luar biasa, ya, berbeda dengan kesimpulan mereka. Saya membaca bukunya William Markson mengenai tafsiran kitab Kolose, dan saya melihat data-data yang dia kemukakan, ya memang data-data yang memang dapat diandalkan ya, bukan sembarangan. Tetapi di ujungnya, saya bisa menyimpulkan berbeda. Karena saya mempercayai tradisi gereja yang sudah diwariskan kepada kita. Walaupun dengan data-data yang sama. Gitu. Karena langkah terakhir yang menentukan adalah kesimpulan yang kita akan buat. Dari data yang fakta dan fakta kita temukan, bagaimana kita menyimpulkannya? Akan berbeda kita yang beriman bahwa Alkitab itu firman Tuhan, tidak ada kesalahan dalam naskah aslinya, akan berbeda kesimpulannya dengan mereka yang menganggap bahwa Alkitab bisa aja ada kesalahan. Pasti akan ada berbeda. Nah, disitulah mungkin pelajaran ini mendorong kita untuk minimal low criticism itu kita jalankan, minimal itu kan. Kalau kita mau juga masuk ke wilayah kritik tinggi, silakanlah untuk baca pengetahuan dan coba pelajari, lihat argumentasi mereka. Karena itu yang ada di rumah kita, kalau kita kemudian beli buku, jangan cuma buku dari kalangan Injili. Sebagai pembelajar Alkitab, ya, sarjana-sarjana, kita juga buku-buku dari kaum liberal juga ada pada kita.
supaya kita dapat melihat juga bagaimana cara mereka berargumentasi dan bagaimana kita juga memberikan tanggapan-tanggapan kan terhadap tafsiran mereka. Gitu ya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Pak Tongloh, ini bagian-bagian terakhir, bahwa memang kalau 3 doktrin utama Pak Tongloh sudah selesai, sudah beres, ya. 3 doktrin utama, kenapa? Karena itu mengandung kebenaran prinsip. Kemudian kebenaran prinsip juga menyangkut pengajaran moral. Itu kalau di video ada disinggung itu. Kalau menyangkut pengajaran moral itu prinsip, kenapa? Karena pengajaran moral beda dengan etika ya, yang saya agak bedakan sedikit dengan etika moral di sini. Pengajaran moral itu adalah cerminan dari karakter Tuhan. Karena itu sepanjang zaman tidak berubah. Misalnya prinsip kekudusan dan seterusnya. Walaupun mungkin kita bilang, oh kalau di PL kan kekudusan itu masih mencakup lahirianya, segi lahiriah. Ya, tetapi pada prinsipnya Allah menghendaki kita semua hidup kudus. Walaupun memang untuk pembelajaran dari Tuhan dimulai dulu dengan pengudusan secara jasmani. Tetapi sebenarnya ya Tuhan mengharapkan tentu orang-orang PL itu juga pengudusan secara rohani. Tapi mereka diajar dengan pengudusan secara jasmani dulu. Datang menghadap Tuhan harus ambil air sembahyang, cuci tangan, cuci muka. Untuk menyatakan bahwa Allah Maha Suci, mereka harus datang dalam keadaan bersih. Itu memang pedagogik. Itu adalah ilmu mengajar dari Tuhan, ya. Tetapi prinsipnya sama, Allah menghendaki kekudusan. Sebab ketika imam-imam melakukan semua ritual tetapi mereka hidup dalam dosa, Tuhan murka. Jadi Yudaisme juga bukan cuma agama ritual ya, yang Yudaisme. Mereka juga agama seperti agama Kristen, yaitu agama yang menekankan pengudusan secara spiritual, gitu. Walaupun memang kepada mereka ibadahnya itu masih ada unsur-unsur pengudusan lahiriah, seperti tadi saya bilang kan, mencuci tangan dan sebagainya sebelum masuk ke dalam ibadah. Nah, semua itu kan hanyalah sebagai simbol gambaran bahwa Allah menghendaki kita kudus secara rohani. Gitu kan? Nah, ketika masuk dalam kekristenan itu tidak ditekankan lagi. Tapi kan prinsipnya sama, Allah kita Maha Kudus dan Dia mau kita hidup kudus. Dan kudus yang paling utama adalah batinia. Sama itu PL dan PB. Dan itu prinsip. Tetapi ingat, ada hal-hal lain kan yang menjadi juga pertanyaan kita dalam teks-teks. Misalnya, apakah di gereja kita wanita itu boleh jadi pendeta atau enggak boleh? Apakah wanita itu boleh menggunakan aksesoris, emas, anting-anting, boleh atau enggak? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kita perlu jawab kan? Kalau memang menyangkut hal prinsip, saya kira banyak yang memang seluruh gereja mungkin sudah menerima. Tapi ada hal-hal yang belum dan kita mesti juga masuk ke sana. Karena khotbah dan pengajaran kita tiap minggu kan selalu harus menafsir. Kita kan tidak boleh khotbah kalau tanpa menafsir lebih dulu. Entah penafsiran kita literal, alegoris, ada lihat konteks dekat atau jauh, tapi proses itu harus kita lakukan. Kita harus lakukan kan. Sehingga kita tidak sembarangan aja mengartikan ayat, gitu kan. Nah, itulah tujuan kira-kira mata kuliah kita ini. 4 kali lagi ke depan dan kita langsung praktek bagaimana penafsiran literal, kontekstual, gramatikal, historikal, bahkan ada mungkin tugas-tugas kelompok supaya berdiskusi dalam kelompok dan ada presentasi walaupun mungkin hanya pendek-pendek itu. So, Mantap Pak, mantap. Sudah Ya. cukup. Nanti materinya belum memang selesai, pendahuluan saya kirim aja ya. Ya, Pak. Pendahuluan saya kirim. Kirim, Pak. Atau begini Pak, boleh usul Pak. Oh ya. Kalau seluruh materi udah siap sih, bagusan di seluruh materi aja. Jadi kita bisa menambah-nambahi yang dosen. Iya. Mungkin materi yang kaitan dengan teorinya saya kirim, tapi yang kaitan dengan praktek tunggu dulu pelan-pelan. Oh supaya iya. terjadi interaksi.
Ya, kalau Ya, yang praktik yang apa, Pak? kaitan. Betul, Pak. Jadi misalnya gini, kalau literal kan sederhana, tetapi misalnya saya memunculkan teks dan menanyakan misalnya istilah di situ itu harafiah atau alegoris. Nah, gitu. Ya, Doni itu, Pak. Ah, kita yang coba kaji itu. Kira-kira itu harafiah atau alegoris. Nah, gitu. Ya. Ah? Nah, tentu apa? Ketika kita menentukan harafiah dan alegoris itu akal sehat. Itu akal sehat aja. Karena kita tidak melihat konteks. Artinya di dalam memahami teks, itu akal sehat itu tetap berguna ya, dipakai. Karena yang dimaksud beriman itu kan kita menundukkan rasio kita kepada firman. Jadi jangan berpikir kalau beriman, oh jangan pakai otak. Brur soalnya pakai otak. Nah, coba brur jangan pakai otak. Nah, maka urapannya besar misalnya kan. Itu salah melihat begitu ya. Otak kita itu harus dioptimalkan, tapi otak yang diurapi Tuhan. Sehingga dengan nalar sehat ini kita dapat melihat, ini kira-kira ini harafiah atau alegoris. Itu hanya dengan akal sehat dulu. Karena apa? Beda kalau konteks. Kalau konteks ada ayat-ayat lain menjadi pertimbangan kita kan? Atau historikal ada. Tapi kalau harafiah alegoris, itu akal sehat kita. Misalnya, akulah pokok anggur yang benar, kamulah carangnya. Kira-kira harafiah atau alegoris? Alegoris. Saya kira semua kita langsung tahu itu alegoris kan? Gitu kan? Tapi ada yang sulit memang. Ada yang berbeda-beda di antara gereja, dan kita tidak membahas dogma gereja ya, tapi kita menafsir. Mungkin di dalam proses kita belajar ini ada yang mungkin agak bersinggungan dengan teologi kita atau teologi gereja kita ya. Harap maklum ya, ini di ruang kelas ini. Kita dapat berargumentasi, kemukakan, tetapi kita juga coba menggunakan metodologinya. Metodologinya. Nah, metode nafsir. Kalau literal alegoris itu cuma dengan akal sehat. Saya kemukakan. Ada hal-hal yang sulit. Ada hal-hal yang sulit untuk menentukan ini harafiah atau literal. Kalau yang tadi gampang kan, gampang itu. Tapi ada hal-hal yang sulit. Kita perlu cermati baik-baik dulu, baru kita dapat memutuskan ini harafiah atau ini alegoris, gitu ya. Oke deh, kita akan tutup pertemuan kita pada saat ini. Pak Harmoyo, minta doanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami boleh bersama-sama di dalam perkuliahan hermeneutik. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami. Dosen kami juga boleh menerangkan berbagai macam hal, sehingga semua pelajaran yang kami boleh pelajari ini boleh menjadi bekal bagi kami di dalam dunia pelayanan kami yang kami lakukan masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk perkuliahan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami mahasiswa yang belajar, berikan selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar kami juga boleh menyelesaikan, bahkan meneruskan perkuliahan yang kami jalani, yang kami akan tempuh ke depannya. Berkati juga dosen kami, Bapak Pendeta Dr. James Damping, dalam tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan sebagai dosen kami juga Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana selalu ya Tuhan, agar hamba-Mu ini dipakai lagi dengan begitu herannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri perkuliahan kami pada malam hari ini Tuhan, dan kami akan bertemu lagi di minggu depan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh melanjutkan perkuliahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.